Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu Misericordias Domini 23 April 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Firman-Mu Tuhan
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Kau rasakan dosamu, tak layak masuk surga. Walaupun banyak dosamu, kau boleh masuk surga. Karena semua dosamu telah dihapuskan Tuhanmu. Benar telah hapus dosamu. Percaya dan hayatilah firman-Nya menyelamatkan. Kepada Yesus yakinlah, darah-Nya menguduskan. Meskipun banyak dosamu, telah diselamatkan jiwamu. Tentu selamat jiwamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihatku berjalan, pimpinlah langkahku, semua kekuatanku dan juga pikiranku ku berikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, tertulis di Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 19. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19 kita baca secara responsoria. Bagaimana aku akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menekan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita dengarkan Warta Minggu tanggal 23 April 2023. Warta Umum. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah David Christian Gultom SE, putra dari Bapak SE Gultom, Ibu J. Boru Sitompul SPD, alamat Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur, nomor 26, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Estika Erawati Elfrida Boru Sitompul, AMD GZ, putri dari Bapak A. Sitompul, Ibu S. D. Borusi Hombing, alamat Jalan Beringin, Perum Pesona Beringin, Blok 2, Blok R 2 Air Hitam, Jemaat HKBP Maranatha, Resort Maranatha Payung Sekaki. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 April 2023 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Rabu 26 April 2023 di ruang konseling. Ruas Parguru. Mulai minggu hari ini 23 April 2023 menjadi ruas Parguru keluarga Predi Romulana Hutahayan, Dulianti Parotua Bor Simanjuntak dari Perum Taman Buah Residen Blok Guava nomor 6, Jalan Kesadaran Tangkerang, Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Sektor Pengayoman. Suara Koinonia, pelayanan minggu hari ini 23 April 2023, Bibilfro Mas Rio Borisinaga melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Kegiatan sekolah minggu olahraga sepak bola. Kegiatan sekolah minggu olahraga sepak bola untuk hari ini 23 April 2023 diliburkan. Lansia, minggu hari ini 23 April 2023 diadakan penyerahan ulos bagi anggota jemaat yang lahir pada tahun 1945 sampai dengan 1949 atau berumur 75 tahun dan 74 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11 WIB. Nama-nama boleh kita lihat di warta yang ada sama kita. Pada hari Selasa 25 April 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Seksi Parapuan, jadwal kegiatan perlombaan perayaan Paskah Seksi Parapuan HKBP Pekanbaru sebagai berikut. 1. Minggu hari ini 23 April 2023 perlombaan BBE dimulai pukul 13 WIB di gereja. Yang kedua, Senin 24 April 2023 akan diadakan ibadah perayaan Paskah Seksi Perempuan masuk pukul 14 WIB bertempat di gereja. Setelah selesai kebaktian akan diadakan perlombaan doktor kreasi yang menjadi tuan rumah dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Dress code warna putih, diharapkan kehadiran seluruh perempuan Huria untuk mengikuti acara tersebut. PA Remaja Naposo Bulung. PA Remaja Naposo Bulung diadakan pada hari Sabtu 29 April
2023 pukul 19 WIB. Tempat Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru. Tema cobaan ada untuk mendewasakan dan menguatkan di Ayub 23 ayat 10 sampai dengan 17. Setelah selesai PA dilanjutkan nonton film rohani bersama dengan judul Sampai Memutih Rambutku. Diharapkan kehadiran semua remaja Naposo Bulung untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pelajar CD Sabtu 6 Mei 2023 pukul 15 WIB diadakan ujian tulisan pelajar CD di gereja. Minggu 7 Mei 2023 pukul 13 diadakan ujian lisan pelajar CD dihadiri oleh orang tua di gereja. Minggu 14 Mei 2023 pukul 13 WIB gladi bersih pelajar CD. Kamis 18 Mei 2023 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pukul 11 WIB akan diadakan acara khusus kebaktian peneguhan CD yang telah belajar tahun ajaran 2022 sampai 2023 bersama orang tua dilanjutkan dengan acara pelayanan perjamuan kudus. Suara Diakonia ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 23 sampai 29 April 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah kelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita doakan jemaat dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan. Diberitahukan kepada jemaat yang merasa ada kehilangan gelang, harap menghubungi ke kantor Huria. Mau lihat ya? Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab 1 Petrus 1, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Boleh kita baca bersama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Manusia tidak ada yang abadi. Manusia punya batas waktu hidup. Manusia punya batas kekuatan. Manusia punya batas pengetahuan. Manusia punya batas dalam segala hal. Karena manusia itu terbatas, maka diharapkan manusia itu mengarahkan dirinya sepenuhnya hanya tergantung kepada kuasa Allah. Boleh saja manusia ganti casing seperti handphone. Dua minggu yang lalu handphone saya jatuh, waktu itu sampulnya warna biru. Tapi ada teman bilang ganti aja mang casingnya, diganti jadi warna hitam. Tapi di dalamnya semua masih kelihatan pecah. Manusia boleh aja ganti casing, wajahnya di make up, desain dengan glowing, desain dengan pakaian, tapi hatinya banyak yang hancur, pikirannya banyak yang gundah gulana, perjalanan hidupnya yang banyak yang luntang lantung. Karena itu saudara-saudaraku,
Di menit pertama ini saya tawarkan karena manusia terbatas dan tidak punya kekuatan apa-apa, hanya Tuhan. Karena itu yang pertama ditawarkan melalui nats ini. Walaupun kita tidak punya apa-apa, walaupun kita lemah, walaupun kita keterbatasan dalam segala hal, tapi ingat, yang pertama, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Begitu berharganya umat manusia di hadapan Tuhan. Manusia itu tidak dimaksudkan Tuhan untuk hancur. Justru Tuhan sangat senang bila manusia itu bahagia, terberkati dalam segala hal. Walaupun dalam literasi, dalam kitab ini ada banyak jemaat saat itu yang menganggap dirinya adalah sebagai hanya perantau, hanya sebatas mencari nafkah semata, yang tinggal di rumah orang besar yang punya, orang-orang berada. Dikalapun mereka juga ada yang meninggalkan sanak saudara. Dikalapun mereka banyak yang tidak punya siapa-siapa lagi. Akibat dari ekspansi Romawi yang begitu keji, yang membabat banyak orang Kristen, sehingga mereka banyak yang terlantar, sehingga mereka yang banyak tidak punya bapak dan punya ibu, tidak punya saudara. Tetapi mereka sangat ditebus. Tuhan menebus mereka dan menempatkan posisi mereka dengan harga yang sangat mahal. Harga yang mahal itu bukan diukur dengan harta, perak, dan emas, tetapi mereka diukur oleh bagaimana mereka percaya kepada Tuhan. Di sanalah letak penebusan itu. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, yang jauh dari teman, saudara, keluarga. Ada mungkin di sini yang manda-manda ya. Ibu tahu orang manda-manda? Keluarga-keluarga muda juga ada yang manda-manda ya. Yang numpang dikontrakan. Baru menikah sudah pisah. Ada di Miracle, ada di Pekanbaru, ada di utara, ada di selatan. Tapi ingat, walaupun posisi dan kondisi manusia seperti itu, tetapi Tuhan itu menganggap diri kita sangat berharga. Karena berharganya manusia itu, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Tuhan tahu. Nah haci, nah parir, nah ada angol di ngolumi, di botol mata lo. Apa rencanamu hari ini? Tuhan tahu. Ya. Apakah kamu sedang jatuh cinta senyum-senyum sama di sampingmu? Tuhan tahu. Orang tua kami juga yang mengharapkan sesuatu. Tuhan tahu, agaya mangalu je paborato kelek kosobo tu memang buah cita-citana. Sodabo tu bedokannya Tuhan tahu. Adong donyak kepengmu. Nah sebut orang parmemu do helam. Tuhan tahu gundah gulananya hatimu, tetapi dengan keadaan seperti itu Tuhan menganggap dirimu sangat berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya repeat ulang ya, seperti ujian. Yang kedua, demikian. Penebusan Tuhan yang sangat berharga itu, penebusan Tuhan tidak melalui harta dunia, bukan melalui kekuatan dunia, bukan pula melalui ilmu dan pengetahuan dunia, tetapi hanya darahnya menyucikan
dosa-dosa manusia. Dipaias kita sedosa. Bila pun manusia tadi terbatas dalam hidupnya, tapi dalam keterbatasannya sering manusia itu sombong, pongah, angkuh, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Walaupun perjalanan manusia itu one way, tidak dia bisa pulang kembali menjadi anak-anak. Dang nabu bemulak posok, ini detaya tiak kamang, inang. Dang haulah bemulak posok. Kehidupan kita one way, dalam keadaan seperti itu pun manusia itu sering menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain. Sering menganggap keberadaannya, dia punya apa-apa. Maka dia hidupnya sombong. Dia tidak pernah berharap dan menghadap Tuhan. Menganggap keberadaannya adalah dari usahanya sendiri, akibat rezekinya yang luar biasa, bukan menganggapnya itu dari Tuhan. Itulah kesering kesombongan manusia. Hidupnya sia-sia, hidupnya fana, hidupnya menjijikkan, bahkan hidupnya banyak yang tidak bermanfaat. Tapi dengan darah Yesus yang menyucikan dan mengupgrade kehidupan kita, di sanalah kita sangat berharga. Dengan catatan, bila Anda berharga di mata Tuhan, tentunya harus Anda bersyukur kepada Tuhan. Komodok mau lihat itu. Yang ketiga, supaya manusia bisa kembali kepada hakiki semula sebagaimana Tuhan menciptakan manusia itu yang utuh sempurna, yang segambar dengan dirinya, yang segambar dengan Tuhan. Maka Tuhan mengharapkan manusia itu maunya lahir kembali. Dilahirkan kembali. Yesus berkata kepada para murid, bila Anda mau masuk kepada kerajaan surga, Anda harus lahir kembali. Maka ada muridnya bertanya, apakah mereka kembali kepada rahim ibunya? Yesus berkata, tidak, tetapi lahir kembali adalah lahir mengimani firman Tuhan seutuhnya tanpa pernah lelah, tanpa pernah harus bosan, tanpa pernah harus membatasi dirinya, tetapi dia harus benar-benar meyakini bahwa firman Tuhanlah yang membuatnya menjadi lahir baru. Lahir baru bukanlah secara fisik. Tidak. Bukan secara lahiriah. Bukan. Saya pernah ketemu dengan pendeta orang aborigin. Kalau datang ke Indonesia menganggapnya itu adalah orang-orang pang. Ya banyak tato. Ada tindik. Rambutnya gimbal. Tapi ingat, walaupun seperti itu penampilannya, tetapi kekuatan imannya luar biasa. Menurutnya selama ini hampir tiap tahun Alkitab itu dibacanya selesai. Tiap tahun Alkitab itu dibacanya selesai. Dan dia punya doa yang khusus. Dia punya jadwal yang khusus untuk berdoa. Kalau dia diganggu, jangan dulu Pak Pendeta. Saya sedang berdoa. Kepada siapa kau berdoa? Kepada orang-orang yang di pinggiran. Kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kepada orang-orang yang mengalami berbagai-bagai kebimbangan, saya mendoakan mereka. Dia punya jam. Kalau dihitung 24 jam satu hari, doanya hampir 12 jam satu hari. 12 jam. Padahal penampilannya seperti apa tadi? Wah, begitu sangat menakutkan.
tapi hatinya itu benar-benar murni, penuh kasih, dan punya iman. Yang mau dikatakan lahir baru bukanlah soal penampilan, lahiriah. Sianna somarisap gawe marisap, apakah itu juga menandakan mereka sudah jahat? Belum tentu. Ada banyak yang tidak merokok juga, pikirannya benar-benar tidak diharapkan. Peminum, apakah orang-orang peminum kita katakan orang jahat? Belum tentu. Tapi bukan berarti kita arahkan seperti itu, tidak. Maunya yang penting adalah lahir baru itu bagaimana hatinya tertaut dan tertuju kepada kehidupan rohani yang mendalam. Yang diharapkan bukanlah soal lahiriah tadi. Apakah kita manusia bisa bersih seluruhnya menghadap Tuhan? Tidak bisa. Secara lahiriah tidak bisa. Tapi bila dia punya iman yang tangguh, kuat dalam menghadapi berbagai rintangan, dia benar-benar meyakini dan menghayati bagaimana Yesus menyucikannya, di sanalah tata letak dia telah dilahirkan kembali. Suatu kebenaran yang seharusnya menghantar kita pada cara hidup yang baru adalah dia berbuah. Dia berkenan kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan dengan anugerah Allah. Jangan sia-siakan hidupmu, karena Anda telah ditebus. Yang luar biasa saat ini kita dengar, yang bergema pada kebaktian ini, lagunya Marsaring Artadi ya. Nanti pulang dari sini, saya berikan untukmu air minum aja. Ya, kalau ada yang lain minta aja, saya ada air minum aja ya. Olah ni majo, ya mau dulu bisa ini ngamar utang beon. Nah, ini adalah janji yang tulus. Janji yang tulus itu ya sedikit tapi mempengaruhi lo. Nggak usah janjimu besar-besar tapi sering janjimu palsu. Janjinya bohong. Nggak usah janji besar-besar kali. Yang anak muda juga nggak usah janjimu hebat-hebat kali. Engkaulah bintangku, engkaulah segalanya. Tapi di handphonemu banyak chat-chat sama cewek yang lain. Itu gimana itu? Enggak tulus itu. Ya kan? Orang yang tulus bila dicek benar-benar dia murni tanpa ada embel-embel lain. Berani enggak kita chat bongkar handphone? Apa di dalam handphone itu? Semua bapak-bapak, ibu-ibu. Berani enggak? Berani enggak? Tantangan ini sekarang. Boleh-boleh aja kamu ke gereja, bapak ibu saudara-saudara, apa yang kamu kan nanti pulang dari sini? Enggak tahu kita itu, di handphonemu itu apa? Banyakkah akun-akun ya, fotonya dibikin yang keren kali, rupanya dia si Rawa Malang. Ya kan? Ya real lah. Kalau kamu real, ya udah berkoneksi juga real dan berdoa. Kalau dulu orang tua kita, bagaimana orang-orang yang ada di sini? Yang belum seperti ini hebatnya komunikasi. Selalu saya katakan, mereka menulis surat. Opung, oma, bapa, hahang, ginak, penaribu, nadi hutangnya kau doa musa sonang di pasu-pasu di batamamu. Itu semua isi suratnya. Kenapa sekarang lupa? Ketika Anda berkoneksi dan berkomunikasi tidak pernah berdoa, terus langsung video call, ora sehat. Enggak begitu, berdoa dulu lah. Tuhan, neng makata ya, doh dong aku udah di huta, pasu-pasu, asa denggak koneksi, baik motong, tanya aku koneksi. On barang, termar telepon do, ujung ngamar bedai, rumput na sombongan ini nama tuh, HP koneksi error do kan? Nah begitu, komunikasi juga harus terbentuk dengan pola.
Bagaimana Anda sebagai orang percaya? Dan terakhir, yang mau kita bawa bersama-sama pulang dari tempat ini. Ada tadi seorang berkata kepada saya, Pak Pendeta, udah hampir 1,5 tahun Bapak Pendeta melayani di sini, tapi kuat kali suaramu. Sekarang pelankan dulu katanya. Jadi saya upgrade lah jamitaku pelan-pelan. Tapi enggak puas kurasa. Ya, tapi bagaimana melayani umat? Setuju dong mesti? Setuju dong? Mana hubagu mah? Gua upgrade dulu bah. Masalah seruannya kena tutup nanti. Saya nazal malam jamita pada teh saya nengelau pinggolhin. Aku saya lihat paling belebak mbak. Alai kondisinya gudang dah. Pilihan nabi bagak-bagak bek kamu. Kocek nak pilihan ini dang bagak. Orang dilahirkan kembali memberi juga yang bagus loh. Dang dipulung-gulung lo aja perhalian nong mengarah malus-lulus tu desa. Marpilih ada peta salah hubuk tihok kamu mazo. Sian iya seniroa orang yang dilahirkan kembali, orang yang penuh anugerah, dia juga memberi dengan baik dan sukacita. Setuju tak? Saya cek, amang inang, kuparalnya lebih huduk ada beberapa. Dung tabah pilihan non 7 lu, berbeda do pilihan 7 lu sesama saya dok sonare dari kantongan. Berbeda roh pendapotan di ruason. Tahu, lama nih kado gudang kau namora, gudang do bereng tiap minggu pelak ni mobil nabaru kan, gudang do bereng. Lama nih kado jual meson kehidupan. Alai kualitas ini durung-durung semakin menurun. Ngawaloro sinemal pinas roh harus juga rijau. Bahar sinemal pinas. Tikim babayron ko si bana, nyonong kosu Pak Supir. Dang laku beye. Ah, mau dang laku dison, tugari jan laku. Saya tugari aja makan arwah terus. Iba bene. Itu kan? Jadi kualitas ini persembahan kita juga harus benar-benar seperti orang-orang dibaharui. Setuju tak? Setuju? Asa amek kita? Atau ngamen mak? Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu menyapa kami. Dengan kami yakin dan teguh dan percaya kepada Tuhan. Kami yang telah dibaharui, yang lahir kembali dalam nama Tuhan. Yang ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Kami mensyukurinya dengan harga yang sangat mahal, yang luar biasa. Yang rela berkorban demi keselamatan umat manusia. Dan umat manusia sebaiknya percaya dan yakin dan teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di sini ataupun yang mengikuti live streaming ini di rumahnya. Angkat tangan-Mu Tuhan memberkati mereka yang mengikuti live streaming ini. Bila mereka sakit tidak mampu melangkah ke gereja ini, tapi mereka berharap bahwa tangan Tuhan senantiasa memulihkan dan menguatkan mereka, menjamah mereka. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Berikan juga anugerah melimpah dalam kehidupan kami, dalam usaha dan dalam berbagai-bagai pekerjaan. Dengan itulah tangan Tuhan memberikan berbagai-bagai kebajikan dan rezeki dalam hidup kami. Berikan juga Tuhan masa depan yang gemilang kepada generasi yang muda. Yang mereka masih sekolah dalam berbagai-bagai bidang tuntutan ilmunya. Arahkan mereka Tuhan menggunakan dan memakai waktu dan kesempatan yang baik ini. Begitu juga orang-orang yang sudah bekerja. Dengan cara itu mereka yakin dan percaya. Itulah cara mereka untuk berkarya mengabdi. Dan melalui itu mereka juga akan memperoleh berbagai-bagai rezeki dan anugerah melimpah. Tuhan juga memberikan kepada mereka jodoh yang layak kepada mereka. Mempertemukan mereka dengan jodohnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu dengan memohon bersujud di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati juga keluarga yang sudah lama menikah tapi belum memperoleh keturunan. Mari Tuhan berkati mereka.
Tolong mereka Tuhan, anugerahi mereka Tuhan. Maka ketika saat ini belum mempunyai apa-apa, tetapi Tuhan akan berikan yang luar biasa bagi kehidupannya. Ada banyak juga jemaat-Mu yang hidup pas-pasan, hidup dalam berbagai-bagai kehidupan yang morat-marit. Mari Tuhan berikan kepastian kepada mereka. Mari berikan kehidupan yang layak bagi mereka. Biar dengan itu mereka tetap yakin dan teguh dan percaya kepada anugerah Tuhan. Jangan biarkan mereka tawar hati akibat kehidupan yang sulit yang dijalaninya. Tapi berikan Tuhan jaminan hidup kepadanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Orang tua kami yang sudah diprogramkan pada minggu ini, pada kebaktian nanti siang jam 11. Mari Tuhan, orang-orang yang telah dipilih karena sudah panjang usianya, itu menjadi contoh dan tauladan yang bisa diikuti oleh generasi muda. Mereka akan menerima ulus dari gereja. Tuhan, itu adalah simbol bahwa berkat Tuhan, itu adalah simbol bahwa kasih karunia Tuhan yang begitu panjang, yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Boleh kami contoh, boleh kami teladani. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Tuhan wujudkan kehendak-Mu atas diriku, ciptaan-Mu. Bentuklah aku menurut-Mu, jadikan baru roh jiwaku. Tuhan wujudkan kehendak-Mu. Tuhan kuduskan pikiran-Mu. Beri kekuatan kepada
Tuhan wujudkan kehendak-Mu. Tuntun langkahku di jalan-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Tinggal sertaku di dalam-Ku. Tuhan wujudkan kehendak-Mu atas diriku, ciptaan-Mu. Bentuklah aku menurut-Mu, jadikan baru Roh jiwaku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu.
Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Kartini, selamat Idul Fitri, Horas Madhita.